Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kajian kita fikih keluarga. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait tema mencari jodoh. Cara-cara yang benar mencari jodoh, terutama bagi pemuda dan pemudi. Insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Aris Munandar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, topik kita dalam kesempatan kali ini adalah membahas tentang cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan syariat dalam mencari jodoh. Dan jodoh yang dimaksudkan di sini adalah orang yang akan menjadi suami ataukah istri kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-32, wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang sendirian di antara kalian. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wali agar berupaya untuk bisa menikahkan orang-orang yang sendirian di antara kaum muslimin. Menurut sejumlah ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan kalian dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 adalah wali. Maka berdasarkan ayat ini, pada dasarnya atau sebenarnya yang berkewajiban untuk mencarikan jodoh adalah wali. Maka terutama untuk perempuan, maka walilah yang paling bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh dan memudahkan jalan bagi seorang muslimah, seorang wanita untuk mendapatkan seorang suami yang akan menjadi pendamping hidupnya. Maka ini satu hal yang patut disadari oleh para orang tua atau wali yang bukan orang tua. Karena wali seorang perempuan bukan hanya orang tuanya, termasuk wali seorang perempuan adalah kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya, demikian juga pamannya. Maka mereka, orang-orang yang berstatus sebagai wali dari seorang perempuan, itu berkewajiban untuk mencarikan pasangan hidup untuk anak gadisnya atau untuk perempuan yang di bawah kewaliannya. Pemirsa yang berbahagia, bagaimanakah cara seorang wali agar mendapatkan, bagaimanakah cara seorang wali untuk bisa menemukan jodoh yang tepat atau pasangan hidup yang tepat untuk anak perempuannya? Maka di sini wali bisa dengan pergaulannya dengan para laki-laki, boleh jadi di pengajian dan boleh jadi di tempat-tempat yang lain, maka nanti bisa dia lihat manakah laki-laki yang cocok dan sesuai dengan karakter dan sifat anak gadisnya, ataukah dengan berbagai hal yang lain yang ada pada diri anak gadisnya. Maka wali bisa jadi dia menawarkan anak gadisnya kepada orang yang nampaknya tepat dan cocok bagi perempuan yang di bawah kewaliannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala anaknya Hafsah binti Umar menjanda. Maka setelah Hafsah ini menyelesaikan masa iddahnya, dan maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat lelaki-lelaki
di sekelilingnya yang beliau nilai tepat dan pas untuk menjadi suami bagi anaknya Hafsah. Maka pilihan pertama kali yang dilihat oleh Umar melihat yang paling cocok, yang paling pas untuk anak gadisnya adalah Utsman. Kebetulan Utsman juga baru saja bergabung, baru saja istrinya yang merupakan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab menemui Utsman dan mengatakan kepada Utsman ibnu Affan radhiallahu anhu, maka engkau menikah dengan putriku Hafsah binti Umar. Maka ketika itu Utsman ibnu Affan radhiallahu anhu mengatakan, saya pikir-pikir terlebih dahulu. Setelah beberapa hari lamanya Umar kemudian kembali bertemu dengan Utsman dan Umar kemudian bertanya, bagaimanakah hasil pemikiran, hasil perenungan? Maka jawaban Utsman bin Affan radhiallahu anhu, nampaknya saya berpandangan untuk sementara ini untuk belum menikah dulu. Setelah terdapat jawaban yang jelas dari Utsman kalau dia tidak ingin atau belum punya keinginan untuk menikah, Umar bin Khattab radhiallahu anhu kemudian memalingkan pandangannya kepada Abu Bakar. Beliau nilai Abu Bakar adalah sosok yang cukup tepat untuk jadi suami dari anaknya Hafsah binti Umar. Namun setelah Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar untuk menikahi putrinya Hafsah binti Umar, ketika itu Abu Bakar tidak memberikan respon apapun. Mengiyakan tidak, menolak juga tidak, cuma diam saja. Pada akhirnya ternyata Hafsah binti Umar dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilamar dan dinikahi, pada saat Abu Bakar ketemu dengan Umar, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kemarin mungkin engkau sangat tersinggung karena tawaranmu tidak aku respon sedikit pun. Maka Umar mengatakan, betul, aku sebenarnya tersinggung, menawar-nawarkan putriku kepadamu, namun tidak ada respon apapun, tidak ada tanggapan, tidak ada ucapan iya ataukah tidak. Maka Abu Bakar mengatakan, perlu diketahui ketika engkau menawarkan anakmu tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah ngobrol-ngobrol denganku membicarakan tentang Hafsah. Maka seandainya Rasul tidak jadi melamar Hafsah, maka aku akan terima tawaranmu. Namun karena Rasul ngomongkan tentang Hafsah, membicarakan tentang Hafsah, maka aku nunggu kepastian dulu apakah Nabi jadi dengan Hafsah ataukah tidak. Itulah sebabnya kenapa saya tidak mengiyakan dengan tegas atau menolak dengan tegas. Maka di sini terdapat pelajaran di antara cara seorang wali untuk mempertemukan pasangan hidup atau mendapatkan pasangan hidup dengan anak perempuannya adalah dengan cara wali ini menawarkan kepada orang tertentu yang dianggap pas dan layak, ditawarkan, mau ndak dengan anak gadisku. Kemudian pemirsa yang berbahagia, cara yang lain yang dibenarkan oleh syariat adalah seorang perempuan menawarkan diri untuk dinikahi seorang laki-laki. Dan ini bukanlah satu hal yang aib, bukan satu hal yang memalukan. Ini adalah cara yang benar dan cara yang legal dalam syariat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, jadi adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam, terdapat seorang perempuan datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan diri kepada Nabi. Wahai Nabi, nikahi aku. Demikian kurang lebih perempuan ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan untuk menikahinya. Akhirnya ada seorang laki-laki di antara para sahabat yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, nikahkan aku dengan perempuan tersebut.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian singkat ceritanya menikahkan perempuan tadi dengan sahabat laki-laki ini. Maka di sini terdapat pelajaran di antara cara yang dibenarkan oleh syariat untuk mendapatkan jodoh adalah seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang dia nilai layak, pantas, cocok, dan dia adalah laki-laki yang saleh, orang laki-laki yang baik agamanya. Maka ini dua cara yang bisa dibenarkan, atau di antara inilah dua cara yang berdalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah mencari jodoh atau mencari pasangan hidup yang dibenarkan. Namun saat ini banyak orang tua yang tidak perhatian, banyak orang tua yang kurang memikirkan bagaimanakah suami untuk anak perempuannya, istri untuk anak laki-lakinya. Akhirnya kita jumpai saat ini sebagian ustadz itu punya profesi tambahan, punya kegiatan sampingan, yaitu membantu untuk mempertemukan orang-orang yang menyatakan dia telah siap untuk menikah. Maka ini sebenarnya bukanlah tugas seorang ustadz, bukan tugas seorang guru ngaji. Seorang ustadz dan seorang guru ngaji yang baik memang seharusnya punya perhatian dengan anak didiknya, yaitu menanyakan apakah sudah menikah ataukah belum, memotivasi untuk menikah, ngompor-ngompori untuk segera menikah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau melihat Sa'id bin Jubair kok nampaknya sudah cukup berusia namun belum berkeluarga, maka Ibnu Abbas sang guru bertanya kepada muridnya Sa'id bin Jubair, "Wahai Sa'id bin Jubair, apakah engkau sudah menikah?" Maka Ibnu Abbas kemudian memberikan motivasi, "Menikahlah, karena sesungguhnya manusia yang terbaik di tengah-tengah umat ini adalah yang paling banyak istrinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka di sini kita lihat Ibnu Abbas sebagai guru ngaji dari Sa'id bin Jubair menanyakan kepada Sa'id bin Jubair apakah sudah menikah ataukah belum. Demikian juga memberikan motivasi kepada muridnya agar segera menikah. Demikian kurang lebih materi yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Demikian pemirsa apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Aris Munandar, bahwasannya ada dua hal yang perlu nanti diperhatikan bagi kita semua terkait bagaimana kita mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam. Terkait dengan itu Ustadz, ada banyak hal yang mungkin nanti terkait dengan ini, di mana umumnya wanita ketika jatuh cinta kepada laki-laki mereka malu untuk menyampaikannya. Sementara walinya tidak merespon seperti tadi disampaikan Ustadz, tidak punya perhatian terhadap anaknya, bagaimana mencarikan jodoh bagi anaknya. Apa yang bisa dilakukan bagi wanita tersebut ketika dia sudah merasakan perubahan yang terjadi pada dirinya dengan seorang laki-laki, Ustaz? Cara yang sehat untuk untuk menanggapi hal ini, kalau seorang perempuan ini malu untuk berkata terus terang, meskipun seandainya dia berkata terus terang kepada laki-laki tadi tidaklah mengapa. Sebagaimana kisah seorang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seandainya dia lebih didominasi rasa malu, jika harus terus terang ngomong kepada laki-laki yang dia sukai tadi, maka dia bisa minta tolong kepada beberapa orang. Yang terbaik seharusnya adalah minta tolong kepada walinya, kepada kakaknya atau kepada orang tuanya, kalau dia sebenarnya suka dengan seorang laki-laki.
nanti kemudian kakak atau orang tua bisa di samping jika memang laki-laki tersebut dinilai cocok, pas, baik agamanya, dia bisa tindak lanjuti. Atau solusi yang kedua, dia bisa minta tolong orang soleh yang terpercaya, yang sudah berkeluarga, untuk menyampaikan hal ini. Dan misalnya seorang ustadz yang sering memberikan pengajian, menyampaikan pengajian kepada laki-laki tersebut, sehingga laki-laki ini menghormati sang ustadz, sehingga bahasanya lebih enak. Maka dia bisa minta tolong kepada seorang ustadz atau orang soleh yang lain, yang terutama yang sudah berkeluarga, untuk menjadi penyambung lidah keinginan si perempuan, keinginan hati si perempuan dengan laki-laki tersebut. Menyambung terkait dengan itu, Ustadz, dengan fenomena teknologi yang demikian majunya, sehingga pada akhirnya kadangkala wanita tidak kemudian menyampaikan keinginan kepada walinya, kepada orang tuanya gitu loh. Tetapi ada media-media yang mereka gunakan. Katakanlah sekarang mungkin ada banyak teknologi terkait dengan mencari jodoh melalui Facebook, ya, melalui biro-biro jodoh. Dan yang cukup fenomenal sekarang terkait dengan biro jodoh ini, banyak ditayangkan di televisi acara-acara terkait bagaimana menjodohkan antara wanita dan laki-laki. Sejauh mana hal ini sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Yang pertama berkaitan dengan masalah mendapatkan jodoh melalui Facebook atau semacam itu, maka ada satu kaidah fikih yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu mabuniya alal fasid fahuwa fasid. Segala sesuatu yang asalnya itu adalah jelek, maka biasanya umumnya hanya akan mendatangkan kejelekan. Maka jika seorang itu mendapatkan jodoh, ketemu calon suami atau calon istri melalui jalan Facebook, biasanya itu berawal dari pembicaraan-pembicaraan yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh syariat. Boleh jadi pembicaraan yang berlebihan, yang itu tidaklah dituntunkan melebihi batas-batas norma-norma yang ditentukan oleh syariat ketika terjadi komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya setelah syariat dilanggar, norma-norma berkaitan dengan komunikasi antara laki-laki dan perempuan dilanggar, ya, timbullah virus merah jambu, timbullah kemudian rasa cinta, rasa suka. Maka ini, jika demikian ini terjadi, maka ini berarti rasa cinta ini dibangun di atas jalan yang salah. Dan sesuatu yang dibangun di atas jalan yang salah, maka dia hanya akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Demikianlah umumnya. Kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Namun umumnya jika sesuatu itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka keberkahan rumah tangga, keberkahan pernikahan tersebut itu dikhawatirkan berkurang, tidak maksimal, atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, perjodohan dengan melalui Facebook atau chatting atau yang lain, satu hal yang sangat-sangat tidak kita sarankan. Dan boleh jadi perjodohan semacam ini terjadi, sangat dimungkinkan terjadi dari dua jarak yang sangat berjauhan. Ketika dua jarak ini berjauhan, nanti akan, kalau mau dilanjutkan, ditindaklanjuti, maka nanti akan ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain dan hal-hal yang kurang tepat sesuai dengan norma-norma syariat yang lain. Akhirnya saling kenalan dengan bertukar foto. Yang bertukar foto ini, ketika foto itu diberikan kepada orang lain, tidak ada jaminan dia hanya akan menggunakan sesuai hanya kebutuhan, setelah itu kemudian dihapus, filenya dihilangkan, boleh jadi tetap disimpan, dan ini adalah sumber bahaya. Maka terdapat banyak hal-hal yang nanti akan kita jumpai pelanggaran-pelanggaran syariat
jika pertemuan melalui Facebook ini ditindaklanjuti. Oleh karena itu kita sarankan untuk cari jodoh itu dengan orang yang tidaklah jauh-jauh dari tempat tinggal seseorang, dan itu pun melalui cara-cara yang benar. Kalau antar negara atau bahkan antar pulau, dan itu pun caranya dengan ketemuan lewat internet, lewat Facebook, lewat chatting dan seterusnya, maka kita khawatirkan minimal keberkahan yang diharapkan dalam pernikahan ini tidak terwujud secara maksimal. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan pertemuan atau mendapatkan jodoh calon pasangan hidup dengan biro-biro jodoh, terutama biro jodoh lewat televisi, maka tentu tidak ada saringan yang tepat untuk memilih orang-orang yang mau dipertemukan lewat biro-biro jodoh semacam ini. Semua orang bisa mendaftar, semua orang bisa mengajukan. Maka tentu jika kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang itu soleh ataukah solehah, mencari jodoh dengan cara ini adalah satu hal yang salah alamat dan salah jalan. Pemirsa yang kami hormati, demikian terkait dengan pembahasan kajian kita di kesempatan ini, fikih keluarga. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.